Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Madiani ingin mempresentasikan tentang manajemen rantai pasok. Bab 1 Introduction Silabi. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja untuk memproduksi dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Macam-macam hal yang harus dikelola dalam supply chain. 1. Aliran barang hulu ke hilir. Contohnya, bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. 2. Aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. 3. Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Supply chain dan SCM atau perspektif operasi dan pemasaran. Supply chain atau jaringan fisiknya yakni perusahaan yang terlibat dalam bahan baku, sedangkan SCM adalah metode atau alat pendekatan pengelolanya. Bab 2 Manajemen rantai pasok. Tantangan dalam mengelola supply chain. 1. Perusahaan mengendaki fleksibilitas yang tinggi dengan mengubah jumlah, spesifikasi maupun jadwal pengiriman bahan baku. 2. Perusahaan juga menginginkan supplier menggunakan JIT, mengirim produk dalam waktu yang tepat. 3. Kompleks yang lain dalam pembayaran, budaya, dan bahasa. Detail cakupan SCM. 1. Pengembangan produk, yakni melakukan riset pasar, merancang produk, melibatkan supplier. 2. Pengadaan dan yakni memilih supplier, mengevaluasi kinerja, pembelian bahan baku, memonitor supplier. 3. Perencanaan dan pengendalian, yakni demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi. 4. Produksi, yakni kegiatan produksi dan pengendalian kualitas. 5. Distribusi, yakni perencanaan jaringan, penjadwalan pengiriman, dan pemelihara hubungan dengan jasa pengiriman. Bab 3 Distribution Network Design. Pentingnya lokasi, salah satunya keputusan di mana akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Pilihannya yang ada dalam lokasi. 1. Tidak pindah, meluaskan fasilitas yang ada. 2. Mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas. 3. Menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Faktor yang mempengaruhi lokasi. 1. Produktivitas tenaga kerja. 2. Nilai tukar dan resiko mata uang. 3. Biaya. 4. Sikap. 5. Kedekatan dengan pasar. 6. Kedekatan dengan supplier. 7. Kedekatan dengan pesaing. Location Factor Rating, sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam sebuah pengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Location Factor Rating. 1. Membuat daftar faktor. 2. Buat pembobotan untuk setiap faktor yang ditetapkan. 3. Buat skala penilaian untuk setiap faktor. 4. Buat beberapa alternatif lokasi. 5. Beri penilaian untuk tiap alternatif lokasi pada skala penelitian. 6. Analisis setiap faktor dengan mengalokasikan bobot. 7. Beri rekomendasi berdasarkan nilai poin. Bab 4 Multi-Item Inventory. Berikut adalah contoh dari grafik dari multi-item inventory. Dan berikut adalah rumus dari multi-item inventory. Bab 5 Multi-Inventory by Excel. Berikut adalah contoh dari pengerjaan Excel yang mempermudah kita untuk mengerjakannya. Bab 9 E-commerce. E-commerce adalah pertukaran barang dan jasa. Biasanya orang independen yang didukung oleh penggunaan komprehensif sistem TIK yang kuat dan infrastruktur jaringan berstandar global. Tujuannya mitra bisnis harus memasangkan sistem TIK. Bisnis mereka sistem ini harus bekerja sama tanpa menghambat dan harus berbagi, bertukar, dan memproses data. 5 pendekatan e-commerce adalah 5C. 1. Perdagangan. 2. Kolaborasi. 3. Komunikasi. 4. Koneksi. 5. Komputasi.
E-procurement, yakni otomatisasi penggandaan suatu organisasi dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Ini memungkinkan pelanggan dan pemasok yang tersebar luas untuk berinteraksi dan melakukan transaksi. E-administration, yakni mekanisme yang merubah proses kertas di kantor tradisional menjadi proses elektronik dengan tujuan untuk menciptakan kantor tanpa kertas. E-demokrasi, yakni menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi abad ke-21 untuk mempromosikan demokrasi. Jenis-jenis jaringan adalah Agora Web Business, tujuannya untuk menjalankan pasar barang dan nilai. Contohnya eBay, lelang Yahoo. Agregator Web Business, tujuannya untuk menjalankan pasar super digital. Integrator Web Business, tujuannya untuk membangun rantai penciptaan nilai yang optimal. Contohnya Kisco dan Dell. Aliansi Web Business, tujuannya untuk membangun ruang penciptaan nilai yang mengatur diri sendiri. Contohnya Linux dan musik.download. Distribution Web Business, tujuannya pertukaran informasi barang dan jasa. Contohnya UPS, AT&T, Telekom. Bab 10 SCM strategi. Elemen bisnis struktural sulit untuk diubah. 1. Bangunan, 2. Peralatan, 3. Sistem komputer, 4. Aset modal lainnya. Infrastruktural relatif mudah diubah. 1. Rakyat, 2. Kebijakan, 3. Aturan keputusan, 4. Struktur organisasi. Definisi strategi bisnis, yakni rencana induk jangka panjang bagi perusahaan menetap arah umum. Strategi fungsional, yakni menerjemahkan strategi bisnis ke dalam istilah fungsional, menjamin koordinasi dengan area lain, memberikan arahan dengan area lain. Analisis nilai, yakni sebuah proses untuk menentukan pilihan terbaik ketika tidak ada formula yang jelas untuk melakukannya. Membantu mempertahankan fokus dalam mengumpulkan data, menilai data yang relevan, atau matriks preferensi. Trade-off prioritas, umumnya sangat sulit unggul di keempat kinerja beberapa konflik umum. A. Biaya rendah versus kualitas tinggi. B. Biaya rendah versus fleksibilitas. C. Keandalan pengiriman versus fleksibilitas. D. Kualitas kesesuaian versus fleksibilitas produk. Bab 11 SCM Performance. Pengukuran kinerja supply chain mengenai peletakan metrik-metrik yang tepat pada tempatnya untuk menilai kondisi supply chain perusahaan. Manfaatnya, 1. Melakukan monitoring dan pengendalian. 2. Mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi pada supply chain. 3. Mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing. 4. Menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Kinerja aktivitas diukur dalam 7 dimensi, yaitu A. Biaya timbul dalam suatu aktivitas. B. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas. C. Produktivitas, mengukur sejauh mana sumber daya secara efektif digunakan untuk merubah input menjadi output. D. Outcome, atau hasil dari suatu proses aktivitas. Formula kinerja rantai pasok, salah satu ukuran yang paling umum digunakan dalam semua manajemen operasi adalah perputaran persediaan berdasarkan tahunan. Rumusnya, perputaran persediaan, harga pokok penjualan dibagi rata-rata nilai persediaan. Catatan, 1. Biaya pengiriman barang pelanggan ke pelanggan dikurangi biaya penjualan dan admin dengan biaya. 2. Dalam situasi di mana persediaan distribusi dominan, mingguan pasokan lebih disukai dan mengukur beberapa minggu persediaan dalam sistem waktu yang tertentu. Bab 12 CRM PGCS.
Kekuatan manajemen hubungan pelanggan dalam meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Makalah ini meneliti hubungan pelanggan CRM dalam supply chain manajemen SCM dan kekuatan untuk meningkatkan kualitas produk serta kepuasan pelanggan manufaktur. Idealnya CRM diimplementasikan sepanjang rantai pasok dengan sinyal bergerak mundur dari pelanggan sampai kembali ke bahan baku paling dasar. Manajemen rantai pasok memiliki potensi untuk membantu organisasi dalam mencapai biaya dan nilai keuntungan. Tujuan utama dari makalah ini untuk menguji pentingnya CRM pada kinerja, untuk menilai pentingnya setiap indikator manajemen hubungan pelanggan pada produk kualitas, untuk melidiki apakah manajemen hubungan pelanggan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Bab 13, SRM dan SCM Performance. Supplier Relationship Management atau SRM memainkan peran penting dalam pengangguran biaya dan meningkatkan efisien dalam fungsi rantai pasokan. Manajemen hubungan pemasok adalah proses bisnis yang menyediakan struktur bagaimana hubungan dengan pemasok dikembangkan dan dipelihara. SRM telah menjadi proses bisnis yang kritis sebagai akibat tekanan bersaing. Dalam penelitian disimpulkan bahwa variabel independen yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap kinerja rantai pasokan. Rekomendasinya adalah bahwa Semen Pamburi Limited harus menciptakan nilai bagi proses dan produk rantai pasokan mereka dan berusaha untuk memiliki keunggulan kompetitif terhadap pesaing mereka. Sekian dari kami. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.